Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang penulisan proposal. Tentu kita sudah pernah melihat sebuah proposal baik di sekolah, di kampus maupun di tempat-tempat lainnya. Namun tidak semua orang mengetahui sebenarnya apa itu proposal, apa saja jenis-jenis proposal, bagaimana pembuatan sebuah proposal dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah proposal. Nah, sebelum kita harus tahu nih pengertian proposal, yaitu proposal bermakna usulan yang merupakan hasil dari kegiatan mengusulkan atau propose dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, proposal merupakan suatu usulan atau rancangan yang memerlukan persetujuan dari pihak lain sebelum dilaksanakannya. Isi proposal dapat berupa rancangan kegiatan, dana, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa sebuah proposal yang dibuat tidak hanya untuk membentuk suatu pekerjaan atau kerjasama yang menguntungkan dalam dunia bisnis, tetapi sebuah proposal dapat dijadikan bahan atau alat yang digunakan seseorang atau badan hanya sebatas untuk memberikan usulan kepada pemerintahan tentang suatu permasalahan sosial yang sedang atau akan terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, kita harus tahu nih apa aja tujuan dari penulisan proposal. Nah, secara umum, tujuan dari penulisan sebuah proposal adalah yang pertama, sebagai permohonan bantuan kepada pihak lain. Yang kedua, penawaran suatu kegiatan yang berkaitan dengan pihak tertentu. Yang ketiga, permohonan izin melakukan penelitian yang bersifat formal. 4. Perencanaan sebuah pekerjaan yang bersifat formal. 5. Permohonan bantuan dana kepada pihak lain. Keenam, atau yang terakhir, sebagai masukan atau susulan tentang suatu permasalahan kepada pihak lain yang berkepentingan. Nah, dari tujuan penulisan proposal tersebut akan menentukan juga jenis atau bentuk sebuah proposal yang akan dibuat, karena bentuk sebuah proposal tergantung pada tujuan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Teman-teman tahu nggak nih jenisnya ada apa aja? Ya, benar. Secara umum, proposal dibedakan menjadi proposal formal, proposal semi-formal, dan proposal non-formal. Dan menurut Keraf, dalam hikmat, macam-macam bidang yang bisa dijadikan sasaran dalam pembuatan proposal adalah yang pertama, 1. Penelitian, yang kedua, pengembangan, ketiga, perencanaan, dan keempat adalah pemasaran. Dalam penulisannya ada beberapa bagian nih teman-teman yang harus kita perhatikan dalam pembuatan proposal formal, yaitu pertama, pendahuluan, di mana bagian pendahuluan ini memuat pengantar atau memorandum pengantar, halaman judul, itizar atau abstrak, daftar isi, dan penegasan permintaan. Yang kedua, surat pengantar atau memorandum pengantar. Nah, di surat pengantar ini biasanya berisi tentang alasan kenapa pembuat proposal menyerahkan atau memberikan dan menawarkan sebuah usulan atau tawaran kepada si penerima proposal. Halaman setelahnya yang ada di sini yaitu sampul dan halaman judul. Ketiga, daftar isi di mana terdapat di dalamnya yaitu rekapitulasi dari semua judul utama atau subjudul yang terdapat pada sebuah proposal. Tujuan dari pembuatan ini yaitu untuk mempermudah si pembaca untuk mengetahui informasi yang ia ingin dapatkan. Keempat, penegasan permohonan. Sebenarnya penegasan permohonan ini tidak selalu harus ada loh teman-teman di dalam proposal, tapi jika digunakan maka ia akan menjelaskan singkat mengapa proposal ini dibuat dan apa saja yang terlibat di dalam proposal tersebut. Yang kelima atau terakhir, bagian isi proposal yang dimana akan membuat sebuah uraian secara terperinci tentang suatu masalah, kegiatan, atau pekerjaan yang akan dilakukan di dalam proposal tersebut, yang biasanya akan memuat latar belakang, pembatasan masalah, rencana kegiatan, personalia atau orang-orang yang ikut terlibat, biaya atau anggaran bagian penutup. Nah, kalau penulisan proposal non-formal, dia di dalam proposal non-formal terdapat beberapa perbedaan dari bagaimana dan apa saja yang ada di dalam proposal non-formal itu. Yang pertama harus ada masalah, bagian pertama harus ada masalah, rencana kegiatan, dan permohonan. Nah, setelah kita mengetahui apa pengertian dan apa saja bagiannya, berikutnya kita harus mengetahui bagaimana teknik penulisan dalam proposal tersebut, yaitu yang pertama, 1. Pembuatan atau penyusunan proposal sebaiknya dilakukan oleh orang atau beberapa orang yang telah ahli dalam pembuatan penulisan proposal tersebut. Kedua, tentukan tema dan tujuan proposal yang akan dibuat.
Yang ketiga, persiapkan bahan-bahan serta informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, karena bahan atau informasi tersebut akan sangat diperlukan dalam merumuskan proposal yang akan dibuat. Keempat, penyusunan draft atau kerangka proposal yang baik dan sistematis. Maksudnya perlu diingat karena proposal yang akan kita buat akan dibaca oleh orang lain, maka dalam merumuskan draft atau kerangka juga harus semenarik mungkin. Kerangka atau draft yang menarik akan menghasilkan proposal yang menarik juga. Yang kelima, usahakan sebelum membuat proposal yang utuh dari draft yang sudah kita buat untuk dimusyawarahkan rancangan tersebut kepada pemimpin atau orang-orang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dikerjakan. Keenam, atau yang terakhir, buatlah proposal dengan semenarik mungkin, dan seterusnya setelah selesai maka perbanyaklah proposal tersebut dan berikan kepada orang-orang yang berkepentingan. Oke, karena sekarang kita sudah sama-sama mempelajari bagaimana penulisan proposal tersebut, maka saya harapkan bagi teman-teman yang sudah menyimak pembahasan ini dari awal sampai akhir, semoga kalian dapat memahami bagaimana tata cara dalam penulisan proposal, karena penulisan proposal tersebut merupakan salah satu hal yang penting untuk kita pahami, karena akan sangat berguna di kemudian hari nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, don't forget to always be enthusiastic. And thank you all. Bye bye.